Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami Ujang Pramono dan Meika Hikmatriana. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai limbah domestik atau limbah rumah tangga. Limbah domestik atau limbah rumah tangga. Limbah menjadi salah satu permasalahan yang berkepanjangan dan cukup sulit untuk diatasi karena akan terus ada mengikuti perkembangan kehidupan manusia. Manusia akan menghasilkan limbah dari berbagai macam kegiatannya, mulai dari kegiatan industri, kegiatan pertanian, hingga kegiatan sehari-hari yang dilakukan manusia akan menghasilkan limbah. Limbah yang saat ini paling banyak dihasilkan oleh manusia adalah limbah domestik. Limbah domestik adalah bagian sisa atau buangan yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia. Limbah domestik dapat berasal dari rumah tangga, sekolah, penginapan, restoran, perkantoran, pasar, mal, dan sarana sejenis lainnya. Jenis dan contoh limbah domestik. Limbah domestik diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu limbah cair dan limbah padat. Yang pertama, ada limbah cair domestik. Limbah cair domestik berasal dari berbagai kegiatan atau kebutuhan sehari-hari manusia, seperti air bekas mandi, air bekas mencuci baju, air bekas mencuci peralatan makan, sisa makanan berwujud cair, serta kotoran manusia. Pembuangan limbah cair domestik perlu dikelola dengan baik karena tidak sedikit dari limbah ini yang mengandung bahan kimia seperti deterjen, sabun mandi, dan minyak sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Lalu yang kedua, ada limbah padat domestik. Limbah padat domestik berasal dari berbagai bahan atau barang yang tersisa dan tidak dibutuhkan lagi. Limbah padat yang dibuang sembarangan akan menyebabkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan. Limbah padat domestik dibagi menjadi dua macam, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik domestik. Limbah organik merupakan limbah yang berasal dari sampah atau buangan sisa makanan seperti buah, sayuran, dan nasi. Limbah organik yang dibuang akan mengalami pembusukan dan terurai dengan sendirinya. Yang kedua ada limbah anorganik domestik. Limbah anorganik merupakan limbah yang berasal dari bahan atau barang yang sulit atau bahkan tidak dapat diuraikan melalui proses biologis, seperti besi, botol, plastik, kaca, peralatan rumah tangga, dan peralatan elektronik. Limbah anorganik yang ditumpuk dan dibuang sembarangan akan berdampak buruk dengan mencemarkan serta mengganggu pemandangan dan kenyamanan lingkungan. Dampak limbah domestik. Limbah domestik jika dibuang begitu saja tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu dapat menyebabkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Berikut beberapa dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh pembuangan limbah domestik. Yang pertama, dampak limbah domestik terhadap kesehatan. Pembuangan limbah domestik tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia. Limbah padat yang dibuang secara sembarangan di permukaan tanah akan mengalami pembusukan. Limbah yang mengalami pembusukan tersebut dapat menghasilkan gas beracun seperti metana, asam sulfat, dan amonia. Limbah jenis ini juga dapat menyebabkan pencemaran pada air dan lingkungan sekiranya jika dibuang di perairan, seperti sungai atau laut. Limbah domestik jenis ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti diare, gatal-gatal, hingga gangguan ginjal dan hati. Selain itu, limbah domestik yang berasal dari toilet juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, kolera, dan tipes. Karena mengandung bakteri E. coli, air limbah toilet ini perlu dikelola dengan baik. Jarak antara sumur dan sepeteng harus cukup jauh karena jika tidak, air limbah dapat menyerap ke dalam sumur. Air sumur yang tercemar oleh air limbah akan mengandung bakteri yang dapat menyebar jika digunakan untuk mandi, menggosok gigi, mencuci piring, dan kegiatan lainnya yang menggunakan air sumur tanpa melalui proses memasak. Dua dampak limbah domestik terhadap lingkungan. Pembuangan limbah domestik tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pembuangan limbah domestik yang mengandung bahan kimia seperti deterjen di permukaan tanah dapat mempengaruhi tingkat keasaman atau pH tanah yang akan berpengaruh pada penyerapan unsur hara dan pertumbuhan tanaman. Limbah dengan kandungan bahan kimia yang dibuang di sungai akan merusak atau bahkan membunuh tanaman dan hewan yang hidup dalam sungai tersebut. Hal tersebut terjadi karena air limbah yang mengandung bahan kimia domestik ini akan mengurangi kadar oksigen yang terdapat dalam air sungai sehingga merusak kualitas air sungai tersebut. Keadaan ini berpengaruh pada kerusakan ekosistem di sungai dalam waktu yang berkepanjangan. Cara mengurangi limbah domestik.
Limbah domestik memiliki berbagai dampak buruk bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Karena itu, perlu adanya usaha untuk mengurangi jumlah limbah domestik. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah limbah domestik. Yang pertama, mengurangi penggunaan energi listrik. Mengurangi penggunaan atau melakukan penghematan listrik dapat mengurangi jumlah limbah domestik yang dihasilkan oleh barang elektronik. Cara untuk menghemat listrik dapat dilakukan dengan selalu mematikan barang elektronik yang tidak digunakan, mematikan lampu di siang hari dengan memanfaatkan cahaya matahari, serta menggunakan barang elektronik yang lebih hemat energi seperti lampu LED. 2. Mengurangi penggunaan pendingin ruangan. Mengurangi penggunaan pendingin ruangan atau AC dapat mengurangi jumlah limbah domestik karena alat ini dapat menghasilkan limbah berupa zat freon atau CVC yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan serta mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Penggunaan pendingin ruangan dapat dikurangi dengan memanfaatkan udara alami dari jendela dan ventilasi udara yang terdapat di rumah. 3. Meninggalkan penggunaan kantong plastik. Plastik menjadi salah satu limbah domestik yang banyak ditemukan. Limbah plastik sebagai limbah anorganik yang sangat sulit untuk diuraikan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Karena itu, mengganti penggunaan kantong plastik dengan kantong belanja yang lebih ramah lingkungan seperti kantong belanja yang terbuat dari kain dan kanvas sangat diperlukan untuk mengurangi jumlah limbah plastik domestik. Pengelolaan limbah domestik. Upaya pengelolaan limbah domestik secara tepat sangat perlu dilakukan untuk menanggulangi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pengelolaan limbah domestik dapat dilakukan sesuai dengan masing-masing jenisnya. Berikut adalah penjelasan mengenai pengelolaan limbah domestik. Yang pertama, pengelolaan limbah cair domestik. Salah satu bentuk pengelolaan yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran dari limbah cair domestik adalah dengan menggunakan biospi tank. Biospi tank dapat dimanfaatkan untuk menampung limbah cair domestik sehingga dapat mengurangi pencemaran pada lingkungan. Biospi tank memiliki kapasitas yang cukup besar serta dilengkapi dengan alat penyaringan yang mampu mengurangi bau kotoran dan menghindari pencemaran tanah. Biospi tank terbuat dari serat fiber yang tebal sehingga mampu mencegah kebocoran dari limbah yang tertampung di dalamnya. Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengelola limbah cair domestik adalah dengan melakukan pengelolaan grey water. Grey water merupakan limbah cair domestik yang berasal dari beberapa limbah cair selain limbah toilet atau kakus. Grey water dapat dihasilkan dari air bekas mandi, air bekas mencuci baju, air bekas mencuci peralatan, dan lainnya. Pengelolaan grey water dapat dilakukan dengan membuat bak filter organik sehingga limbah cair domestik tidak terbuang langsung di tanah atau saluran air. Bak filter tersebut dapat diisi dengan pasir, tanah, serta tanaman penyaring seperti enceng gondok, kangkung, dan kiambang yang akan menjernihkan dan mengurangi polusi pada air. Penyaluran air bekas mandi dan mencuci menuju bak filter dilakukan secara bertahap. Air bekas mencuci peralatan makan akan masuk ke bak penangkap lemak terlebih dahulu. Grey water dapat mengurangi pencemaran lingkungan serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber air alternatif untuk mengurangi masalah jumlah air yang terus berkurang di wilayah perkotaan. Air yang dihasilkan untuk pengelolaan grey water dapat dimanfaatkan untuk keperluan selain makan dan minum, seperti membersihkan toilet, mencuci toilet, dan menyiram tanaman. Pengelolaan limbah padat domestik. Pengelolaan limbah padat domestik dapat dilakukan dengan beberapa proses berikut. Yang pertama, pemilahan. Pemilahan menjadi salah satu cara pengelolaan limbah padat yang paling sering dilakukan. Cara ini dilakukan dengan memilah atau memisahkan limbah organik atau sampah basah dan limbah anorganik atau sampah kering. Limbah organik atau sampah basah dapat diolah menjadi pupuk organik atau pupuk kompos, sedangkan limbah anorganik atau sampah kering dapat dipilah kembali untuk diberikan kepada pemulung atau didaur ulang sehingga menghasilkan barang yang bernilai. 2. Pewadahan. Pewadahan merupakan kegiatan penampungan sampah sementara secara mandiri sebelum diangkut atau dipindahkan ke tempat penampungan sementara atau TPS, atau tempat pemrosesan akhir atau TPA. Pewadahan dilakukan dengan menyediakan wadah untuk memisahkan limbah anorganik berdasarkan jenis atau bahannya. 3. Pengumpulan. Proses pengumpulan limbah padat dilakukan oleh para petugas kebersihan yang mendatangi masing-masing tempat untuk mengangkut atau memindahkan sampah ke tempat penampungan sementara atau TPS. Proses pengumpulan limbah padat juga dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu melalui komunal langsung. Komunal langsung merupakan proses pengambilan limbah padat di setiap titik komunal untuk langsung diangkut ke tempat pemrosesan akhir atau TPA tanpa dipindahkan terlebih dahulu. 4. Pengangkutan. Proses pengangkutan limbah padat dalam pengumpulan komunal langsung dilakukan dengan menggunakan kendaraan pengangkut jenis compactor truck dan arm roll truck. Masing-masing kendaraan tersebut memiliki kapasitas 6 meter kubik dan 4 meter kubik. Kendaraan pengangkut jenis compactor truck mempunyai kelebihan untuk melakukan pengempresan limbah padat sehingga dapat meningkatkan daya tampungnya.
Kedua kendaraan pengangkut limbah padat ini dilengkapi dengan lengan tarik hidrolik sehingga kegiatan pemuatan atau pembongkaran limbah padat dapat dilakukan dengan lebih mudah tanpa bersentuhan langsung dengan limbah tersebut. 5. Tempat penampungan sementara atau TPS. Limbah padat yang sebelumnya telah dikumpulkan dan diangkut akan dibawa ke tempat penampungan sementara atau TPS. TPS adalah tempat penampungan sebelum sampah kembali dipindahkan menuju tempat pengolahan dan daur ulang atau tempat pemrosesan akhir atau TPA. 6. Tempat pemrosesan akhir atau TPA. Limbah padat yang telah sampai di tempat pemrosesan akhir atau TPA akan diisolasi atau ditimbun secara aman agar tidak menyebabkan gangguan terhadap lingkungan. Selain melakukan isolasi atau penimbunan sampah, TPA juga akan mengolah sampah dengan melakukan pemilahan sampah, daur ulang sampah anorganik, serta pengomposan sampah organik. Sekian penjelasan dari limbah domestik yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.